itu yang perkara itu debu yang najis apa enggak? Faslun. Iya. Ismail. Wa idza kana al-ma'ul kullatain. Itu boleh. Udah bisa baca? Enggak boleh baca. Udah baca dulu lah. Baru jelasin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fi dharin amin wa jalla ta'ala ankum. Ila anqal wa idza kana al-ma'u kullatain fala yajuzu bi wuqu'in najasati bihi illa in taghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihuhu walau taghayyarat yasiran fa in zala taghayyuruhu bi nafsihi aw bima'in tahur aw bimiskin aw qatirat turabin wal jari qarra. Alhamdulillah masyaallah rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma iftah 'alaina futuhal arifin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikil muqarrabin. Amin. Ya rabbal alamin. Setelah kita bahas tasawuf tadi, harus kita bahas tentang ilmu fikihnya. Walaupun kayaknya kelihatannya enggak kelar-kelar nih. Air dulu kayaknya. Bab air dulu ya, enggak kelar-kelar air. Enggak apa-apa, yang kita ambil ilmu dan keberkahannya. Ya. Karena kalau mau ngaji maka ada kelarnya. Kelarnya nanti kalau yang pengen kelar doa, pengen kelar ngaji gitu. Siapin 2 kali 1. Ya, kalau pengen kelar ngaji siapin 2 kali 1. Karena kalau boleh minal mahdi ila. Udah jelas ya. Nah, kita ngobrolin kemarin udah jelas nih kalau air sedikit sangat mudah sekali terkontaminasi atau tercemar atau berubah, tak lagi bisa digunakan bersuci. Kalau airnya sedikit, air banyak enggak begitu. Air yang banyak itu lebih kuat dia. Ingat, air yang banyak itu akan lebih kuat dia. Jelas? Karena dikatakan di sini wa idza kana al-ma'kulatain fala yajuz. Apabila air dalam takaran 2 belah fala yajuz, maka tidak akan pernah mudah untuk menjadi najis. Biwuqu'in najasati bi, dengan hanya masuk atau kemasukan najis ke dalam air tersebut. Kan itu. Jadi air yang takarannya 2 belah tidak akan mudah menjadi najis, ya, hanya karena kemasukan najis. Ya, fihi di dalam air 2 belah tadi. Illa kecuali, kecuali air yang banyak tadi taghayyara illa in taghayyara ta'muhu, apabila ada perubahan dalam rasanya. Jadi ada yang kencing aja di empang itu bisa. Kencingnya di empang beres udah, tapi baru dikit gitu kan, woi kencing di empang baru lari langsung bisa. Bisa. Apakah empang itu langsung najis? Tidak. Cobain dulu. Ada asam-asamnya enggak? Iya kan? Illa intabai ya apa? Ta'muhu, rasanya dirasain dulu, ya kan? Ada sebut-sebutnya. Iya, kata gimana? Ini ilustrasi. Nanti jangan dicoba ya, katanya untuk disuruh, katanya nantinya belum dicoba ya, bukan. Ini apabila ada perubahan itu pengecualian. Ya berarti bagaimana? Kalau berubah, ya dia najis kan? Perubahan, bukan karena hanya kemasukan najis saja. Awlauluhu, atau hanya warnanya berubah, ya. Aurihuhu, ataupun memang baunya. Walau taghayyuran yasir, walaupun perubahannya itu hanya sedikit. Baru dia kencing langsung lari dari kebahagiaannya, woi kencing, langsung lari. Tapi hangsirna, pesingnya, bau pesingnya udah ada pas main dulu, alah, gimana? Batal. Bukan batal, najis kan belum dipakai. Belum batal. Diaduk dulu biar hilang. Diaduk dulu biar Jorok. Biasakan itu jorok. kita ngobrolin ini kan ada perubahan. Kita ini ngomongin ada perubahan. Ini yang masuk tuh air, jangan empang deh, empang mungkin terlalu gede kan. Misalkan kita punya toren gede, batasannya kita lihat ya 325 liter. Karena takarannya ada 270, ada
liter. Ya. Contoh kita punya toren liternya itu 300 liter. Yang mini lah ya. Toren 300 liter. Kita pernah kebelet kamar mandi di rumah terkunci, kita kencing di botol, disimpan bertahun-tahun jadi kojok, ya kan? Itu warna udah nggak kuning lagi, bau tak lagi tercium, gitu kan? Rasa bagaikan apa? Air biasa. Cobain lagi, ya kan? Nggak tahu, botolnya kuat, botolnya kuat. Masih sempat Ustaz, saya pernah ngerasain. Itu berarti belum lama, kurang lama. Misalkan rasanya sudah tidak ada, kita ambil misal, rasanya sudah tidak ada, ingat karena terjemur, mungkin itu nyimpannya di dalam rumah, tapi kalau terjemur benar-benar hilang dah, ya. Rasa nggak ada, warna nggak ada, bau apalagi, ingat, ditoren masuk tuh air nyemplung, yang di botol tadi, nah itu tuh, masuk satu botol tadi ke dalam air yang ditoren, apakah langsung air yang ditoren najis? Tidak. Kalau berubah baru najis, gimana perubahannya? Bagaimana kita dapat memisahkan perubahan atau mengetahui adanya perubahan? Maka perubahan itu kita takdirkan, diperumpamakan dengan takdir, dengan asyadus sifat. Diperumpamakan dengan pentakdiran. Najis itu bagaikan kalau warnanya kita perumpamakan dengan tinta, warnanya. Kalau satu botol tinta masuk toren kelar, udah hitam semua tuh satu toren 300 ml ya 300 liter ya. Liter ya. Udah tinta jangankan Sebotol. sebotol aqua ya. Sebotol kecil juga. Cuma sebotol kecil tuh ya udah bisa hitam semua. Nah, berarti najis. Nah, itu. Atau apaan? Baunya dengan misik. Tapi ini yang agak sedikit kalau dibilang saya kan misik ini. Misik nih wangi dan mahal. Ente cuma untuk memperkirakan itu najis. Dibuat ujung-ujungnya ya. Usahanya tapi perkiraan. Ini hanya perkiraan. Jadi kalau ngomongin perkiraan itu uji cobanya itu di takaran kecil. Kan misik kecil berubah enggak? Oh, ini berapa per liter? Kita takar. Kalau masuk segini berarti berubah, ada baunya misik misalnya. Oh, berarti nanti untuk skalanya per berapa volumenya masukin segitu, kalau segitu berubah, oh itu berubah, bau misik nanti ujung-ujungnya. Kan bagaimana? Karena ada perubahan bau yang diperkirakan. Jelas ya? Terus kalau untuk urusan rasa, nah ini katanya masih sepet tadi ya, masih sepet ya. Udah pernah dirasain masih sepet. Untuk rasa kalau kita perumpamakan udah nggak ada rasanya. Ini kalau udah nggak ada rasanya, perumpamaannya bisa diperumpamakan ditakar dengan cuka. Jadi kalau seumpama airnya, ini udah nggak ada rasa nih, ingat. Tapi ada ini tuh pernah kencing di botol itu misalkan gitu. Tapi pas dirasain rasa air biasa, ya udah segitu masukin cuka. Kalau ada rasa suka, rasa sepet-sepet cuka ya, bukan sepet-sepet air kencing tadi yang diendapkan. Maka bagaimana? Air tersebut sudah najis, sudah menjadi mutanah, terkontaminasi najis, sudah tidak bisa lagi dipakai bersuci. Namun kalau yang tadi satu toren ingin dibuang dulu ke air yang diempang, diperbanyak lagi sehingga perubahan tadi menghilang, maka bagaimana? Maka kembalilah ke dalam sifat aslinya, yaitu suci. Makanya dikatakan di sini fa in zala taghayyuruhu, apabila perubahan tersebut ada, ya, berubah, hilang. Apabila perubahan tersebut menghilang itu entah kapan, binafsihi, dengan sendirinya tiba-tiba hilang. Ada perubahan, ya kan? Airnya karena dikencingin jadi kuning, ditungguin seminggu, hilang kuningnya, ya kan? Ada perubahan. Aizala taghayyuruhu binafsihi, dengan sendirinya, atau kita ambil atau karena ada lagi yang dapat mensucikan dengan cara sendiri, au bimain, atau yang tadi dibuang ke empang biar tambah banyak, au bimain. Kalau di sini ilustrasinya, gambarannya dengan menambahkan. Tapi kan toren segede gitu nggak ditambahin luap,
dibuang dulu, masukin lagi, ditambahkan dengan air lagi. Ada tahur au bimain tahur, hukumnya suci. Jadi air tadi yang bukan najis bisa kembali suci dengan cara apa? Diamkan lama, ya kan? Atau dengan tambahkan air. Jelas ya? Diamkan atau tambahkan air. Bedanya apa? Tadi air kencing, didiamkan lama. Sifatnya itu kayak air. Dengan air kena kencing, didiamkan lama, jadi suci. Bedanya apa? Kalau air kencing aslun najis, ya ingat. Kalau yang namanya najis nih, najis asli tidak akan pernah mungkin dia berubah menjadi suci kecuali beberapa hal. Seperti contoh al-khamru tidak tahallul. Khamr najis, tapi kalau disimpan kelamaan jadinya cuka, suci. Najis asli itu tidak akan berubah menjadi suci kecuali, ya kan? Kecuali salah satunya jelas. Terus apabila perubahannya kita tekan agar cepat berubah, menghilang bau-bau najisnya. Contoh au bimiskin, atau adanya perubahan itu menghilang dengan apa? Bau misik. Ya. Au kuduratit turabin, atau kita lempar tuh yang namanya debu, biar nanti warnanya sama kayak warna debu, warna sungai, ya kan? Lalu hilang warna najisnya, bau najisnya. Kalau ya jadi hukumnya kalau dengan campuran minyak wangi atau dengan wewangian, ya kan? Atau dengan apapun juga, seperti contoh turop. Bahkan turop ini sesuatu yang memang salah satu yang tidak bisa ditolak oleh air, karena di dalam air pasti ada turopnya. Kayak contoh air yang di sungai, nggak bisa kita pisahkan sungai dengan turop, kan itu. Maka dikatakan suci kalau air ada turopnya. Tapi kalau tuh air udah najis dikasihin turop sampai najisnya hilang, yang ada cuma turopnya, maka tetap itu najis, karena tidak menjadi suci apabila ditambahkan wewangian atau perkara-perkara yang lain. Hukumnya ini sesuai, sama saja, baik itu air yang mengalir atau air yang sedang menggunakan. Jadi air yang mengalir dengan air yang ada di genangan sama saja. Kalau yang mengalirnya kurang dari takaran 2 kulah, maka digunakan air sedikit. Kalau air yang mengalirnya 2 kulah, maka perkaranya sama. Itu kalau masuk dia berubah, maka berubah. Yang jadi permasalahan begini. Kalau misalnya udah pernah ada bertanya gitu. Kalau perubahan ini, misalkan air 2 kulah, lalu kencing di sini, ada berubah, ya, ada berubah nih, ada berubah di daerahnya, di daerah yang dikencingin sama dia, di daerah yang dikencingin sama dia. Berubah, tapi yang di sampingnya nggak berubah. Bagaimana hukum yang di sampingnya? Suci apa tidak? Suci. Yang di sampingnya suci apabila lebih dari 2 kulah. Kalau yang di sampingnya kurang dari 2 kulah, maka yang pertama seluruhnya najis. Jelas ya? Kalau sisanya yang nggak terkontaminasi itu kurang dari 2 kulah, ya, kalau kurang dari 2 kulah semua najis. Paham ya? Tapi kalau yang sisanya lebih dari 2 kulah, maka yang sisanya suci, yang kena najisnya aja itu najis. Itu khusus di dalam air yang 2 kulah atau air yang banyak. Nah, sama seperti di sungai, ya, apabila ada terus lewat, ya kan, kotoran-kotoran manusia, tai-tai lewat di sungai kan banyak tuh. Kita pengen wudhu, nah itu nanti kita takar dengan apa? Kita takar dulu ukuran 2 kulah. Wal kullatani khamsami'a rajulin bil baghdadi tadrib. Takaran 2 kulah atau air yang banyak itu apabila sudah mencapai 500 rotol Baghdad, kurang lebih 408 gram, ya, atau kurang lebih 500, kurang sedikit, ya, gram rotol itu takaran. Jadi kalau semua dijumlahkan itu bisa mencapai 270 atau 270 atau di 325 dan ya sekitaran.
Pokoknya toran ukuran yang gampang itu yang insya Allah itu udah paten dah 300. Nah itu udah 2 bulan. Tagriban itu tidak langsung harus itu 300 liter ya. Wah ini juga kadang-kadang itu nggak sampai 300 tagriban. Karena apa? Kalau ya dulu nukson lain, wah ya dulu nukson akan. Maksudnya apa? Kalau kurang-kurang dikit nggak apa-apa, tapi kalau kurangnya banyak nggak bisa. Takar 2 bulan itu 300 nih, iya 300 tapi tadi keplok misalnya, keplok kok jatuh ya, tumpah-tumpah ya udah apa-apa dah, yang tetap aja 2 bulan, gitu kan? Karena apa? Takarannya itu hanya berkurang sedikit, kalau kurangnya banyak nggak bisa, jelas ya. Jadi kalau kurang dari 2 lotol karena ukuran kurang sedikit atau banyak itu, para ulama menjabarkan dengan 2 lotol ya. Jelas? Namun sulit juga bagaimana kita mau wudu dan kita tahu ini 2 bulan apa enggak. Masa kita literin dulu, ya harus 270 liter nih, masukin ember. Ya. Kalau udah dijadiin bak, ya kan udah jadi di mana gitu, kan sulit. Maka takarannya gampang aja nih. Bagatul mabil masahati fil murabba. Apabila kita akan ukur dalam ukuran apa panjang lebar, bahasanya ukuran apa namanya? Masahat volume dengan ukuran volume. Fil murabba apabila volumenya itu berbentuk murabba segi 4 ya, berbentuk kubus. Fil murabba ini dira robo tulan urdan urdan. 1 hasta ya seperempat. Ini 1 hasta seperempat segini. Ya, ini seperempat hasta. Karena 1 hasta 2 jengkal, 1 jengkal 2 telapak. Ayo, gampangnya begini aja. 1 hasta segini. Panjang, lebar, dalam. Kalau memang ada panjang, lebar, dalam itu sesuai dan airnya penuh, maka dinyatakan itu 2 bulan. Jelas ya? Wafil mudawwari kal bi'ri, dan kalau posisinya kayak sumur, bentuknya bundar, ya bukan bundar sih, sumur apa? Bulat. Bundar jadi begini. Kalau bulat bentuknya dira'ani urkan wa dira' urkan, ya. Diameter 1 hasta, dalam atau kedalamannya 2 hasta. 2 hasta kedalaman dan juga diameter 1 hasta. Jadi ember, sepinggang ya 2 hasta ya. Sepinggang dan ininya segini. Udah, itu 2. Kedalamannya 2 hasta. Kedalaman 2 hasta. Ember yang gede. Iya kan ya. Jelas di sini, sampai di sini jelas ya? Yes. Ini sering terjadi atau mungkin kita pernah melihat, entah di WC umum yang berjamaah atau di pesantren atau mungkin di rumah kita bikin seperti itu. Apa? Di sini di dalam syarahnya dikatakan apa? Wa'alam di dalam syarahnya. Jadi konteksnya air yang 2 kulah itu harus memiliki kuat tarodud. Ada kekuatan untuk menolak entahkah apapun yang memang masuk atau tercampur di dalam air yang 2 kulah tadi. Ada kekuatan, ada sumber kekuatan. Konteksnya bagaimana? Misalkan kalau seumpama 300 liter itu, misalkan 300 liter itu nih, 300 liter itu di satu tempat kita nggak jadi permasalahan, benar? Kalau 300 liter itu di satu tempat atau 270 tadi di 2 kulah tadi satu tempat nggak jadi masalah. Yang jadi permasalahan kalau seumpama yang di 300 kita ambil 300 saja ya, 300 liter biar ikhtiarnya 300 liter. Kalau yang 300 liter itu dibagi 2 bak. Ya. Dibagi dengan 2 bak. Maka bagaimana kalau keduanya satu atau senyawa ketika digerakkan bersama bergerak, maka itu dinyatakan 300 liter satu. Jelas ya? Tapi kalau yang 300 liter tadi dibagi 2 dan ketika digerakkan yang satunya tidak bergerak, maka dinyatakan itu kurang dari 300 atau kurang dari 2. Jelas ya? Jadi bagaimana hukumnya?
kalau seumpama yang satu ini digerakkan, yang tadi tidak bergerak, ada najis, dua-duanya najis. Dua-duanya, Dua-duanya ya. dua-duanya, bukan yang ini aja. Karena ada nyambung, namun tidak menjadi satu. Paham ya? Najis, mutanajis untuk seluruhnya, namun tidak menjadi satu. Jelas? Tapi kalau semua nyambung, digerakkan, masuk kemasukan najis satu, ya itu tadi hukumnya. Dicek lagi berubah. Kalau nggak berubah, semuanya suci. Ya. Yang jadi permasalahan di mana? Ada pertanyaan nggak di sini? Ini asik sebenarnya ini kalau dibahas. Misal pagi kita lihat satu gentong ya, tinggal setengah. Nah, kita kan ada najis terus diisi, sehingga dia nampak. Ya. Nah itu hukumnya gimana? Perubahannya nggak ada. Nggak ada. Suci. Oke. Suci. Ada najis berkurang sampai Atau- dari 20 kurang dari 20 nih. Atau tadinya berubah, begitu ditambah dia balik sifatnya. Hilang. Hilang. Ya, tadi. Nah, tadi kan udah. Kalau ditambahin hilang. Ya. Kasus yang tadi, ini kalau yang 300 ini dibagi dua, peko. Nih, 150, 150. Satu kena najis, digerakkan nggak bisa. Dua-duanya najis. Tapi kalau ini peko, ini 300. Nah, gitu. Beda lagi hukumnya. Ya. Itu. Ingat, cuma nggak ada pertanyaan. Kalau dibahas ini asik sebenarnya. Hel ya? Betul. Gas? Kalau yang mengandung zat besi itu gimana? Air, ya. Biasanya kan kalau semuanya yang bekas apa, rata-rata itu begitu dibuat sumur, itu ditaruh di toren, itu bau terasa. Bahkan ke keramik pun kuning. Lalu didiamkan, muncul lagi malah tambah muncul apa ya? Air minyak. Minyak. Oh iya, jadi kayak minyak. Oh, karatnya. Iya. Itu gimana? Karena kita sebelumnya udah kalau bahas ini yang dibahas 2 kali. Udah dibahas 2 kali. Iya, tapi nggak apa-apa. Pertanyaan lagi, kalau seumpama air itu aslinya dari sumurnya begitu, dicium bau besi, ya kan? Atau bau karat, ya kan? Dari saluran yang memang dipakai, bagaimana? Jadi permasalahan. Apakah bisa dipakai bersuci apa enggak? Bisa. Karena perubahan itu, ya kan? Dikarenakan kalau tidak jalurnya, intinya. Kalau bukan sumurnya, jalurnya. Dan keduanya itu tidak akan merubah sifat air. Tidak merubah juga kondisi air. Maka kalau airnya suci, maka walaupun ada bau, ada rasa maka bagaimana? Tetap masih bisa digunakan untuk suci. Jadi bisa Keluar lagi gitu. enggak terus. Ya mungkin kalau sunat untuk saran sekarang kan banyak tuh saringan RO. Orang pakai RO untuk minum doang. Kita untuk ibadah nih, untuk wudhu pakai RO. Kenapa? Kalau airnya kayak begitu, saring pakai RO kan hilang tuh nanti. Ya kan? Untuk wudhu lebih utama ini untuk ibadah, untuk minum doang di RO ini. Ini RO sayang kalau ini ibadah. Mana lebih gitu ya? Alhamdulillah. Ya, tadi kan yang kayak itu ya, kan lubangnya di bawah, digerakkan nggak bergerak kan ya? Iya, itu itu gambar. Tapi kan nggak bergerak. Iya. Iya, emang. Itu tadi gambarannya. Kalau ini dilubangin, pego dilubangin, diginiin yang satu, Nggak bergerak. Nah itu kan. Ini dikasih najis, Dua-duanya najis. kecuali kalau pego digerakin gerak. Itu namanya satu dengan dikumpulkan. Jadi itu 2 pulang. Itu enggak. Kalau yang tadi yang dikasih lubang digerak nggak gerak, itu nggak 2 pulang. Artinya satu kali. Bedanya dengan yang tadi 150 300 masuk najis, yang ini nggak ikutan najis. Karena 2 pulang. Bahkan kalau seumpama ini tidak berubah, tidak berubah, maka ini pun tidak. Nah itu kan pernah mengalihkan pesantren kan dari sungai itu kita bikin berupa penampungan. Berarti kalau kita bikin penampungan 2 itu lebih baik kita hubungkan kan? Iya. Nah, kedua
dua Lebih yang baik di sendiri sendiri walaupun jaraknya dekat dan sebelah sebelahan. Iya, walau Lebih bagus begitu ya. iya kan. Atau dikasih peralon yang segede gini di atas, jangan di bawah. Kalau di atas kan kita gerakin dia gerak. Iya. Kalau di bawah kita gerakin Nggak bisa, nungguin nggak gerak. sampai Iya, dia iya. ini proses kalau mau gerak. Nggak mau gerak. Anu pribadi beberapa pesantren yang mungkin kebanyakan itu kayak gitu. Wah, panjang. Udah bisa ngomong. Iya. Ini kamar mandinya 5. Kalau lagi murah berenang. Kayak begitu. Nah itu 2 pulang. Tapi ada juga WC umum di tempat peristirahatan. Karena pernah lihat juga. Emang si baknya nih kayak bahasanya tertutup gitu. Tapi atas ditutup bak sampai setengah bawah. Di bawahnya kebuka. Jadi isi 1. Digerakin, ya sama gerak. Nah itu kalau kurang dari 2 kula, kurang dari 2 kula, kurang dari 2 kula, 1 najis semua najis. Mau 10, mau 100 sambungan, tapi ini kurang semua najis. Nah, kurang. Nasib. Kalau ombak itu kan patokannya di ombak gitu. Di ombak, patokannya di ombak, di oyan. Itu patokannya. Jelas ya? Jelas. Alhamdulillah wa ma ba'da bi kalimatan wallahu a'lam. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan malam hari ini berkah dunia akhirat dan bermanfaat dunia akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan kita mohon meminta kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan pahala dengan kita yang musta'in ini Allah berikan untuk orang tua kita sehingga kita dicatat menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua. Dan mudah-mudahan ya Allah untuk orang tua kita yang masih ada berikanlah kekuatan kesehatan agar selalu menjalankan ketakwaan dan ketaatan kepadamu. Dan juga mudah-mudahan setelah panjang umur mudah-mudahan Allah berikan husnul khatimah. Amin ya Allah. Dan untuk yang sudah tidak ada mudah-mudahan Allah berikan rahmat dan maghfirah. Amin. Biar tambah berkah, biar lebih berkah. Kita baca sama-sama doa Rahman Majid. Rabbana fa'alna bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa karamatin lana fi dinina wa ahlul qudri musawalaka rabbi wafiqna wa wafiqhum lima alladhi qawlan wa fi'lan karama warzuqin kulla halalan daiman wa ajalla ya ulama nahdu bil khairi wa kulla syar rabbana waj'al lana kulla syukur wa aghfir lana min al-uyun wa qdi 'anna rabbana kull al-uyun wa la ta'tina husnal munun wa qdi wasraka